Masih mengenai pembahasan mandi. Dalam video kali ini, akan diuraikan tentang: pertama, fardu-fardu mandi. Kedua, sunah-sunah mandi. Ketiga, hal-hal yang dimakruhkan. Keempat, macam-macam mandi sunnah. Kelima, larangan-larangan bagi orang hadat besar. Pembahasan pertama, fardu-fardu mandi. Salah satu fardu mandi adalah niat. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa niat merupakan kehendak dalam hati, yang harus dilakukan di awal membasahi anggota badan, dari manapun memulai membasahinya. Maksud dari kata anggota badan, artinya seluruh sekujur tubuh yang terkena siraman air. Maksud dari kata dari manapun memulai membasahinya, artinya ketika awal membasahi tubuh di sebelah manapun yang disertai niat, maka bagian badan itulah pertama basuhan dianggap sah mandinya. Contohnya, apabila seseorang berniat tatkala membasahi bagian perutnya, maka tempat itulah yang dinilai sebagai awal mula mandinya. Inilah perbedaan antara awal mula wudhu dan mandi. Adapun lafaz niat, yaitu نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر فرضا لله تعالى. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadat besar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua adalah menghilangkan najis. Namun, sebelum melanjutkan uraian ini, perlu dijelaskan tentang bentuk-bentuk najis terlebih dahulu. Dari segi bentuk, najis terbagi dua. Bentuk pertama, najis ainiyah. Bentuk kedua, najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang dapat terdeteksi tiga tandanya oleh panca indera. Tiga tanda itu adalah bau, warna, dan rasanya. Contohnya, kotoran kucing yang masih tercium baunya atau terlihat warnanya. Contoh lain, kue yang terkena kencing tikus misalnya, umpama dijilat, terdapat rasa-rasa kecut. Cara mensucikan jenis najis ini, yaitu harus menghilangkan bentuk najis terlebih dahulu, sampai tiga tanda yang telah disebutkan sebelumnya benar-benar sirna. Kemudian disucikan. Adapun proses mensucikan dengan disiram air sehingga berubah menjelma menjadi suci, atau seperti mensucikan najis hukmiyah. Yang kedua dari bentuk najis ialah najis hukmiyah. Najis ini adalah najis yang tidak dapat dideteksi tiga tanda tersebut oleh panca indera. Contohnya, kencing anak kecil yang sudah tidak bisa dideteksi ketiga tanda-tanda najisnya. Mungkin karena bening, atau karena telah lama, sehingga tampak nyata mengering. Cara mensucikan jenis najis ini, yaitu cukup mengusap tempat najis dengan benda yang telah dibasahi. Usapan itu diulang hingga 3 kali. Baru setelah itu, dibasahi kembali dengan sedikit siraman air. Awas, perlu diperhatikan setiap bagian dari barang yang diusapkan. Jangan sampai diulangi lagi. Maka, ketika mengulang, harus mengubah bagian lain dari barang yang diusapkan, supaya tidak terjadi pengulangan bagian yang sama, sehingga membuat tempat najis kembali terkena najis. Kembali kepada persoalan mandi. Apabila di badan terdapat najis, maka dilihat. Jika najis itu berupa najis ainiyah, maka materi najisnya wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi. Apabila najis yang terdapat di tubuh berupa najis hukmiyah, maka menurut Imam Rafi'i tetap wajib dihilangkan. Sedangkan menurut Imam Nawawi tidak wajib dihilangkan. Artinya, jika kita mengikuti pendapat Imam Rafi'i, maka najis di tubuh kita disiram terlebih dahulu sebelum mandi. Tetapi jika kita berkiblat kepada pendapat Imam Nawawi, maka kita langsung mandi. Pembahasan ketiga,
adalah meratakan air. Secara umum, dalam tata cara mandi, air disiramkan ke seluruh tubuh tanpa terkecuali, baik seluruh kulit, maupun semua jenis rambut yang tumbuh di badan. Tetapi, dalam hal untuk mengetahui air telah rata, cukup menggunakan perkiraan, atau zon. Asalkan sudah diyakini tubuh telah tersirami, maka tidak dibutuhkan tindakan penyelidikan. Kenapa? Agar tidak terjerumus ke dalam rasa was-was. Sementara was-was merupakan bagian dari rekayasa godaan setan. Adapun sisi-sisi tubuh yang harus terbasuh adalah: pertama, lipatan-lipatan badan. Kedua, ujung kulit zakar, baik sudah dihitan maupun yang belum. Ketiga, bagian kemaluan wanita yang terlihat ketika jongkok. Keempat, bagian sekitar anus yang ikut terkatup saat anus dirapatkan. Kelima, lubang hidung apabila hidung itu dalam keadaan terpotong. Pembahasan kedua, sunah-sunah mandi. Adapun sunah-sunah yang perlu dilakukan sebelum, saat mandi, atau setelahnya, ialah: sunah mandi yang pertama, membaca basmalah. Sebelum mandi, disunahkan membaca basmalah. Bacaan basmalah minimal. Bismillah. Sedangkan bacaan basmalah secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah mandi yang kedua, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Berkumur secara minimal adalah memasukkan air ke dalam mulut, lalu membuangnya. Sedangkan berkumur secara maksimal adalah memasukkan air ke dalam mulut, lalu memutarkan, kemudian membuangnya. Sedangkan menghirup air ke dalam hidung, sebaiknya dilakukan dengan menyedot sedikit air dari telapak tangan dengan agak mendalam, lalu menyemprotkan dengan kuat. Setidak-tidaknya, menghirup air sekedar yang dapat dilakukan. Apabila menyedot air, dikhawatirkan menyebabkan ketidaknyamanan. Sunah mandi yang ketiga, berwudu. Sebelum melakukan proses mandi, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu yang dilaksanakan disertai dengan niatan sebagai berikut. Pertama, niat dalam wudu itu adalah sunah mandi apabila ketika mau mandi tidak mempunyai hadat kecil. Kedua, niat dalam wudu itu adalah menghilangkan hadat kecil jika sedang dalam keadaan hadat kecil. Sunah mandi yang keempat, meneliti bagian-bagian tubuh yang sulit terjangkau air. Di antara bagian-bagian tubuh yang seringkali dianggap sulit dijangkau basuhan air adalah lekukan-lekukan, lipatan-lipatan, pecah-pecah di telapak kaki, di bawah kuku yang panjang, atau dimanapun seluruh badan yang memiliki potensi air tidak sampai ke kulit. Sunah mandi yang kelima, menggosok badan. Aktivitas dalam mandi adalah menyiramkan air, namun lebih dari itu, disunahkan menggosok tubuh saat mandi, lebih-lebih bagi seseorang yang acap kali beraktivitas di luar ruangan. Menggosok badan menjadi begitu berperan jika terdapat kotoran yang masih melekat, sehingga hal-hal yang kira-kira mengurangi kesempurnaan mandi bisa disirnakan. Sunah mandi yang keenam, mendahulukan sebelah kanan. Kesunahan ini meliputi setiap penggunaan air yang disiramkan ke arah badan, mulai dari arah sebelah kanan dan kiri. Sunah mandi yang ketujuh, mendahulukan arah atas. Kesunahan ini memuat cara mandi di tempat-tempat yang memungkinkan proses mandi, dimulai dari mendahulukan anggota badan bagian atas. Sunah mandi yang kedelapan, tidak meminta bantuan orang lain. Selayaknya mandi dilaksanakan secara mandiri, tanpa perlu adanya keterlibatan pihak lain, kecuali diakibatkan oleh adanya alasan atau uzur tertentu. Sunah mandi yang kesembilan, memposisikan air berada di sisi kanan. Sunah demikian ini
dilakukan sekiranya dimungkinkan dari segi posisi dan lokasi. Tetapi sebaiknya diupayakan sedapat mungkin dilaksanakan. Sunnah mandi yang ke-10, mengulang siraman sebanyak 3 kali. Sunnah ini dalam bahasa fikih disebut tatslits. Pengulangan membasahi dengan siraman seyogyanya dilakukan sebanyak 3 kali. Sunnah mandi yang ke-11, menghadap kiblat. Hal ini dilakukan bila tidak dalam keadaan telanjang. Menghadap kiblat merupakan sebuah simbol-simbol mengagungkan. Oleh sebab itu, sikap demikian betul-betul perlu diusahakan semaksimal mungkin. Namun, apabila bersikap mengagungkan menyisakan kontradiksi, maka sepantasnya dihindari. Sunnah mandi yang ke-12, berada di tempat yang aman dari percikan air. Hal demikian ini perlu diperhatikan, agar kesucian badan benar-benar dapat terjaga. Sunnah mandi yang ke-13, menyeka rambut, termasuk hal yang dianjurkan, yaitu menyeka sela-sela rambut dengan berbagai alat atau jari-jari tangan. Hal ini dilakukan sebelum dibasuh dengan air, sehingga tetesan air yang disiramkan terjamin merasuk ke dalam sela-sela rambut. Dengan begitu, maka air diyakini lebih merata dan justru menyebar luas ke dalam pori-pori kepala. Sunnah mandi yang ke-14, membaca syahadat selesai mandi. Setelah rampung dari proses mandi, sebaiknya membaca 2 kalimat syahadat. Adapun syahadat dan doa seusai mandi adalah Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahhirina. kalimat syahadat dan doa ini dibaca usai mandi, seraya menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, setelah sebelumnya mengeringkan tubuh dan merapikan diri dengan pakaian. Inilah beberapa penjelasan tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnah mandi. Semoga keterangan yang telah dipaparkan benar-benar dapat berguna bagi siapapun yang menyaksikan video singkat ini. Adapun hal-hal lain yang masih berkaitan dengan persoalan mandi akan diuraikan pada video yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf.